that we just stay in, 'cause in this kind of weather, what could it be better? Kenalkan, nama saya Abdul Fala. And make yourself comfy and lay your head on me. Tonight we stay. Nama saya Muhammad Rahman, absen 25. These in the pouring rain. And things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Pengertian, demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan, kebebasan individu, dan pengakuan hak-hak asasi manusia, di mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, dan pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen yang dipilih melalui pemilu yang bebas dan adil. Ciri-ciri demokrasi liberal pada era Soekarno tahun 1949 sampai 1959. 1. Sistem parlementer. Pemerintahan terbentuk parlementer di mana kekuasaan eksekutif, Perdana Menteri, dan kabinet bertanggung jawab. 2. Kabinet yang sering berganti karena adanya dominasi partai politik di parlemen. Kabinet seringkali tidak stabil dan mengalami pergantian yang cepat dalam kurun waktu 10 tahun. Terdapat lebih dari 7 kabinet yang jatuh akibat mosi tidak percaya dari parlemen. Nomor 3, pemilu pertama 1955. Pada tahun 1955, Indonesia menggelar pemilihan umum pertama untuk memilih anggota DPR dan konstituante. 4. Kebebasan pers dan politik. Di era ini pers bebas berfungsi sebagai media kritik terhadap pemerintah dan sebagai partai politik dari nasionalis, komunis, hingga islamis, berpartisipasi aktif dalam dinamika politik. Sejarah. Pada pemilu 1955, terdapat banyak partai politik yang berpartisipasi, mencerminkan perkembangan sistem demokrasi liberal di Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun, program pemerintahan tak dapat berjalan dengan mulus karena sistem demokrasi liberal ini. Hal ini memicu kekacauan politik karena kekuasaan yang lebih besar berada di tangan parlemen. Pada tahun 1959, era demokrasi liberal berakhir ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante melalui dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Tindakan ini diambil karena konflik antar golongan dan ketidakmampuan untuk menetapkan dasar negara yang jelas. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal di Indonesia ditandai dengan berbagai masalah, seperti yang pertama, perekonomian belum tertata dan tersendat-sendat. Yang kedua, Indonesia harus membayar utang kepada Belanda. Yang ketiga, Indonesia hanya mengandalkan ekspor pertanian dan perkebunan. Yang keempat, pertumbuhan penduduk yang melejit, namun tidak ada tenaga ahli untuk membangkitkan industri. Yang kelima, Indonesia harus menghadapi pemberontakan di daerah-daerah. Yang keenam, kabinet yang kerap berganti, sehingga program ekonomi tidak berjalan optimal. Kebijakan. Yang pertama, Gunting Syafruddin, yaitu kebijakan pemotongan nilai uang dengan nominal Rp2,50 ke atas. Yang kedua, nasionalisasi The Javashi Bank menjadi Bank Indonesia. Yang ketiga, Gerakan Benteng, kebijakan yang bertujuan untuk melindungi pengusaha Indonesia melalui kredit. Yang keempat, sistem ekonomi Alibaba, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi. Kondisi sosial budaya. Pada masa demokrasi liberal di era Ir Soekarno pada tahun 1950 sampai 1957, terdapat berbagai permasalahan sosial budaya antara lain 1. Politik identitas. Munculnya berbagai partai politik yang mengedepankan identitas etnis dan agama menyebabkan polarisasi di masyarakat. 2. Ketidakstabilan ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi berimbas pada kehidupan sosial masyarakat.
meningkatkan kemiskinan dan ketidakpuasan. Penyelesaian 1. Upaya untuk mengedepankan dialog antar kelompok serta membentuk forum-forum lintas budaya dapat membantu meredakan ketegangan. 2. Pemerintah perlu melakukan reformasi ekonomi dan meningkatkan program bantuan sosial untuk mendukung masyarakat yang berdampak. 3. Mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dari keluarga yang kurang mampu. 4. Menggalakkan program pelestarian budaya lokal melalui pendidikan dan seni untuk memperkuat jati diri bangsa. 3. Akses pendidikan yang tidak merata. Akses pendidikan yang terbatas menyebabkan ketimpangan dalam kualitas sumber daya manusia. 4. Budaya barat vs budaya lokal. Pengaruh budaya barat yang kuat menimbulkan ketidakpastian identitas di kalangan generasi muda. Kondisi politik. Yang pertama, Kabinet Natsir pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Perdana Menteri Kabinet ini adalah Muhammad Natsir dari Masyumi dan Sri Sultan Hamengkubuwono dari Independen sebagai Wakil Perdana Menteri. Partai pendukung utama dalam kabinet adalah Masyumi dan PSI. Kabinet Sukiman pada 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Perdana Menteri Kabinet ini adalah Sukiman Wiryasanjoyo. Beliau merupakan seorang tokoh politik dari Partai Masyumi. Partai pendukung utama dalam kabinet ini adalah Masyumi dan PNI. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo pada 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Perdana Menteri kepada kabinet ini adalah Wilopo yang berasal dari PNI. Kabinet ini adalah Zakon Kabinet atau Kabinet Ahli. Yang keempat ada Kabinet Ahli Sastro Amijoyo pada 3 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet Ahli Sastro Amijoyo 1 merupakan kabinet koalisi antara PNI, NU, dan partai-partai kecil lainnya. Perdana Menteri kabinet ini adalah Ahli Sastro Amijoyo. Kabinet Burhanuddin H pada 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Perdana Menteri kabinet ini adalah Burhanuddin yang merupakan seorang ahli hukum dan juga anggota Masyumi. Kabinet Ahli Sastro Amijoyo pada 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Ahli Sastro Amijoyo yang merupakan hasil koalisi PNI, Partai Masyumi, dan NU. Kabinet Juanda pada 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Perdana Menteri kabinet ini adalah Juanda yang pendukungnya adalah kabinet dari Partai PNI, NU, dan Partindo. Kabinet ini merupakan Zakon Kabinet atau Kabinet Ahli.